Better Life Motivation mempersembahkan 12 ciri kepribadian buruk yang sebenarnya bisa menjadi cukup baik. Kepribadian seseorang mencerminkan cara mereka mengekspresikan diri kepada orang lain. Sifat seperti ekstrovert, pemalu, atau pemarah adalah bagian dari karakter kita. Masyarakat sering menilai sifat sebagai baik atau buruk. Sifat baik dianggap bermanfaat, sementara yang buruk bisa menyebabkan masalah. Beberapa sifat negatif dapat memiliki sisi positif atau digunakan dengan cara yang baik. Meskipun demikian, ada sifat yang sebaiknya dihindari karena hanya menimbulkan masalah. Mungkin ada sifat buruk yang pada akhirnya bisa bermanfaat. Jadi, ada saatnya kita bisa memamerkannya dengan percaya diri. Yang penting, kepribadian kita unik, dan setiap sifat memiliki nuansa yang kompleks. Berikut 12 ciri kepribadian buruk yang sebenarnya bisa menjadi cukup baik. 1. Penunda. Anda bekerja dengan baik di bawah tekanan. Suka menunda-nunda, terkadang rasanya seperti kebiasaan yang sulit dihindari. Kamu mungkin sering berjanji untuk mulai lebih awal, tapi pada akhirnya, tekanan baru muncul menjelang batas waktu. Kita sering mengutuk diri sendiri, berjanji untuk berubah, tapi pola ini terus berlanjut. Tapi, bagaimana jika suka menunda sebenarnya adalah bagian dari kelebihan kita? Beberapa orang memang bekerja lebih baik di bawah tekanan, dan mungkin kamu salah satunya. Terkadang, ini adalah sifat umum yang dimiliki banyak orang sukses. Mereka tahu bagaimana mengelola tekanan dan menghasilkan karya terbaik di tengah keadaan sulit. Meskipun menunda-nunda bisa membuat kita merasa bersalah, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cara kita bekerja. Mungkin, di balik kebiasaan menunda, ada kekuatan yang bisa membantu kita mencapai sukses dengan caranya sendiri. 2. Egois. Kamu pandai menjaga diri sendiri. Banyak yang berpikir bahwa menjadi egois sebenarnya bisa jadi hal yang baik. Coba pikirkan teman atau kolega yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, sulit mengatakan tidak kepada siapapun. Mereka mungkin tampak bahagia, tapi seringkali terlalu fokus pada keinginan orang lain dan melupakan diri sendiri. Menjadi egois tidak selalu buruk, sebaliknya, itu bisa mengurangi stres dan membantu kita menjaga kesehatan mental dan fisik. Saat kita memprioritaskan diri sendiri, kita lebih tahu siapa kita dan apa yang kita inginkan. Tentu saja, perlu diingat bahwa keegoisan yang berlebihan juga tidak sehat, tapi kebanyakan orang tidak mencapai tingkat ekstrim itu. Jadi, mungkin saatnya kita mempertimbangkan untuk lebih fokus pada diri sendiri tanpa merasa bersalah. Terkadang, menjadi egois bukanlah tanda keburukan, melainkan langkah menuju perhatian yang seimbang pada kebutuhan diri sendiri. 3. Sensitif. Anda lebih berempati terhadap orang lain. Menjadi sensitif bisa bikin hidup jadi rumit, tapi sebenarnya juga bisa jadi aset, loh. Kekurangan jadi terlalu sensitif membuat kita susah menerima kritik, ngerasa diserang pribadi meski kritiknya cuma soal pekerjaan. Tapi, sisi positifnya, jadi sensitif juga bikin kita peka sama perasaan orang lain. Ini bisa bikin kita jadi kayak diplomat dalam ruangan. Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain juga ngasih kita kelebihan dalam berempati, yang pastinya keterampilan berharga. Mungkin kita bisa belajar cara menjaga keseimbangan antara mengelola kritik dan tetap peka terhadap perasaan orang di sekitar kita. 4. Berantakan. Anda sangat kreatif. Kekacauan, buat sebagian orang itu bikin gregetan, tapi ada juga yang nyaman dengan situasi berantakan. Dulu, orang sering ngait-ngaitin kekacauan sama kemalasan dan kurang produktivitas, tapi ternyata gak selalu begitu. Coba deh pikirin Einstein, Steve Jobs, Mark Twain, dan Mark Zuckerberg, mereka punya ruang kerja yang serba berantakan tapi keren. Ada penelitian dari University of Minnesota yang bilang, orang yang tinggal di lingkungan yang berantakan seringkali orang yang kreatif banget. Jadi, kekacauan bisa aja jadi tanda kecerdasan tinggi.
Ini masuk akal sih, soalnya kreativitas itu urusan otak kanan. Kalau orang punya otak kiri yang terorganisir dan linear, mereka cenderung jadi yang suka rapi dan terstruktur, tapi mungkin agak kurang nyentrik. Jadi, mungkin kekacauan itu nggak selalu buruk, malah bisa bikin otak kita lebih kreatif dan ngebantu proses berpikir yang unik. 5. Egois. Anda sangat percaya diri. Kita pasti kenal orang-orang yang punya sifat ekstrim, yang suka mendominasi pembicaraan dan bikin semuanya jadi tentang mereka. Jujur, nggak asik deh kalau harus dekat sama mereka. Tapi untungnya, mereka ini minoritas kok. Sebaliknya, punya ego yang sehat, bahkan yang kuat, sebenarnya hal yang bagus loh. Ini artinya kita punya kepercayaan diri yang mantap, merasa puas dengan diri sendiri, dan ngerasa cukup mampu. 6. Pemalu. Anda mencapai banyak hal sendirian. Orang yang pemalu seringkali orang yang lebih suka sendiri dan agak kesulitan berbaur sama orang baru atau di grup besar. Meskipun banyak yang lihat ini kayak kelemahan, tapi sebenarnya orang pemalu itu tipe yang reflektif banget dan punya kemampuan memberikan solusi yang oke. Mereka seneng kerja sendiri, bisa capai banyak hal, dan yang terpenting, gak terlalu butuh persetujuan atau pujian dari orang lain. Di tempat kerja sekarang, orang yang tipe introvert kayak gini lagi banget diminati. Mereka biasanya produktif, bijaksana, dan punya kreativitas yang cukup tinggi. Jadi, pemalu itu bukan selalu kelemahan, tapi bisa jadi kekuatan yang bisa banget diandalkan. 7. Neurotik. Anda sangat memperhatikan detail. Jangan salah, kalau kamu sering kepikiran terus-terusan tentang apa yang terjadi kemarin atau mungkin krisis yang mungkin terjadi besok, bisa jadi kamu termasuk orang yang agak neurotik. Tapi, jangan buru-buru dianggap negatif, karena orang yang neurotik ini kadang malah jadi berkah di tempat kerja. Mereka tuh punya kecenderungan buat tetap fokus sampai semua detail selesai. Mereka bisa jadi orang yang teliti dan punya perhatian tinggi pada detail, yang ternyata sangat berguna buat beberapa posisi karir. Meskipun kadang kepikiran terus, tapi kadang sifat neurotik ini justru bisa jadi kelebihan yang bikin kita jadi orang yang teliti dan bertahan sampai semuanya kelar. 8. Distractible. Anda memiliki keterampilan pemecahan masalah yang unik. Orang dengan attention deficit disorder seringkali gampang kealih perhatian, melompat dari satu hal ke hal lainnya. Kayaknya mereka sulit banget stay fokus dan ngerjain satu hal sampai tuntas, lebih suka beberapa hal sekaligus. Penelitian bilang kalau mereka ini sebenarnya punya kecerdasan di atas rata-rata. Mereka bisa terima banyak informasi sekaligus dalam otak mereka, jadi bisa aja mereka punya solusi yang unik buat masalah-masalah tertentu. Buat mereka, hidup itu nggak pernah membosankan karena mereka selalu terlibat dengan banyak hal sekaligus. Jadi, mungkin kealihan perhatian ini sebenarnya bisa jadi kelebihan yang menarik. 9. Pesimistis. Anda menghadirkan realisme dalam segala situasi. Orang-orang yang sering dibilang nihilis negatif, itu kayaknya selalu lihat sisi buruk dari setiap situasi, bikin orang bertanya-tanya gimana mungkin mereka bisa bahagia. Orang pada umumnya suka hindari mereka, dan seringnya, teman yang mereka punya juga cenderung punya sifat yang sama. Tapi, coba pikirin lagi, ada sisi positif dari sikap pesimis ini. Pas lagi harus ambil keputusan sulit atau menghadapi masalah, orang pesimis ini bisa punya nilai tambah. Mereka bisa lihat semua kekurangan yang mungkin dilupakan orang lain yang lebih optimis. Jadi, meskipun kadang bikin suasana jadi agak kelam, tapi orang pesimis bisa punya peran penting dalam memberikan perspektif yang jujur dan kritis, terutama saat orang lain mungkin terlalu fokus sama kelebihan dan kelupaan sama kekurangan. 10. Malas. Anda seorang inovator. Orang yang sering dibilang malas biasanya dianggap kurang produktif. Ya, itu udah jadi pengetahuan umum. Mereka suka ngerjain pekerjaan setolol mungkin, sering ngelamun,
dan kadang suka cari-cari alasan buat tingkah mereka. Tapi, siapa sangka, orang yang katanya malas ini sering jadi penemu dan inovator loh. Mereka tuh suka nyari cara yang lebih gampang buat selesain sesuatu. Selain itu, mereka juga cukup pintar nyari cara biar bisa dapat bayaran dari hal-hal yang mereka suka. Jadi, meskipun kelihatannya malas, tapi orang-orang ini bisa punya kelebihan di dunia penemuan dan kreasi. Gak pernah tahu, mungkin caranya mereka kerjain sesuatu yang kelihatannya malas itu malah jadi cara yang lebih canggih atau efisien. 11. Impulsif. Pengambilan keputusan dalam hitungan detik akan membuahkan hasil yang besar. Orang dengan sifat impulsif itu suka ambil risiko, ngeluarin ide apa aja yang muncul, dan bisa putuskan sesuatu dengan cepat tanpa mikirin yang sudah lewat. Mereka tuh bisa bangun suatu hari, jual semua barang, beli tenda, terus jalan-jalan mengelilingi dunia. Kelakuan ini biasanya membuat mereka ambil tindakan yang baru dan sesuai sama keinginan mereka. Meskipun kadang keputusan mereka bisa jelek, tapi kalau mereka bisa ambil keputusan yang benar, hasilnya bisa luar biasa. Jadi, hidup mereka nggak pernah ngebosenin karena selalu ada kejutan dan petualangan baru. 12. Sinis. Anda tidak pernah menjadi korban penipuan. Orang-orang yang sinis itu selalu nyari konspirasi dan ngeliat segala sesuatu sebagai kejahatan. Mereka kayaknya selalu curiga sama orang lain, mikir kalau semua orang punya motif tersembunyi, dan bahkan mikir kalau pejabat pemerintah itu sekelompok penjahat. Tapi, ada sisi positifnya juga loh. Kalau sinismenya dalam jumlah yang wajar, sebenarnya bisa bantu kita jadi lebih waspada dari penipuan dan kecurangan. Orang yang sinis lebih cenderung bertindak dengan hati-hati, dan ini bisa jadi kualitas berharga banget, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan informasi dan situasi yang serba rumit. Jadi, meskipun kadang-kadang orang sinis bisa kelihatan skeptis banget, tapi kualitas hati-hati mereka bisa jadi keuntungan dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Demikian 12 ciri kepribadian buruk yang sebenarnya bisa menjadi cukup baik. Semoga video kali ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita untuk lebih memahami diri sendiri lebih dalam. Ingatlah bahwa setiap usaha yang Anda lakukan untuk mempelajari hal baru akan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan Anda. Apabila ada yang ingin Anda sampaikan, beritahu kami di bagian kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentang hal tersebut. Klik tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video dari kami dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.